pembahasan yang pertama yaitu mengenai jurnal umum. Jadi, pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai apa itu jurnal umum serta cara mengerjakan jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah proses dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Di dalam jurnal umum, kelompok akun memiliki akun-akunnya tersendiri. Kata kuncinya yaitu ketika nama akun di sebelah kiri sama dengan, dapat disimpulkan bahwa saldo normal di debit, saldo bertambah di debit, dan saldo berkurang di kredit. Sedangkan kata kunci di sebelah kanan sama dengan ada kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, yaitu saldo normal di kredit, saldo bertambah di kredit, serta saldo berkurang di debit. Langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini. Pada contoh soal ini, kita akan membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi selama bulan Januari 2022, yang dimana kita akan menjurnalkan transaksi dari perusahaan jasa dry clean yang dimiliki oleh Nini Serina. Kita mulai saja menjurnalkan dari tanggal 1 Januari, yang dimana Nini Serina memulai usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Pada tanggal 1 Januari ini yang kita jurnalkan adalah kas bertambah dan juga modal bertambah. Jika kita jurnalkan, maka kas bertambah 17.500.000 di debit, serta modal bertambah 17.500.000 di kredit. Kita lanjut ke tanggal 3, yang dimana tanggal 3 itu dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Pada tanggal 3 Januari ini yang kita jurnalkan yaitu beban sewa bertambah di kredit serta kas berkurang di kredit. Maka yang kita jurnalkan adalah beban sewa bertambah di kredit sebesar 1.750.000 serta kas berkurang di kredit sebesar 1.750.000. Dilanjut, pada tanggal 9 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Akari sebesar 1.150.000. Jadi, pada tanggal 9 Januari yang kita jurnalkan yaitu perlengkapan dan kas. Karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah, dan kita membayar perlengkapan itu secara tunai, otomatis kas kita berkurang. Maka yang kita jurnalkan yaitu perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.150.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.150.000. Lanjut, pada tanggal 11 dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Upo di Madiun seharga 1.900.000. Maka yang kita jurnalkan yaitu peralatan bertambah di debit 1.900.000 serta utang bertambah di kredit sebesar 1.900.000. Dilanjut, pada tanggal 13 Januari telah diselesaikan pekerjaan atas jasanya dengan biaya penyelesaian sebesar 2.750.000. Jumlah tersebut masih belum diterima secara tunai. Pada tanggal 13 Januari ini yang dijurnalkan adalah piutang dan juga pendapatan. Jika kita jurnalkan, maka piutang bertambah di debit sebesar 2.750.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 2.750.000. Dilanjut, pada tanggal 15 Januari dibayar beban-beban lain untuk usahanya sebesar 750.000. Maka pada tanggal 15 Januari ini yang kita jurnalkan adalah beban lain-lain bertambah di debit serta
kas berkurang di kredit. Jika kita jurnalkan, maka beban lain-lain bertambah di debit sebesar 750 serta kas berkurang di kredit sebesar 750.000. Nah, selanjutnya ada cara memposting ke buku besar. Apa itu buku besar? Dalam akuntansi, buku besar adalah catatan utama yang digunakan untuk mengelompokkan dan merangkum semua transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan dirinci berdasarkan akun-akun tertentu, seperti kas, piutang, utang, pendapatan, dan beban. Nah, di sini juga ada 3 fungsi buku besar. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun. Yang kedua, menunjukkan saldo akhir tiap akun setelah transaksi dicatat. Yang ketiga, menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada tertera contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada jurnal umum dan buku besar. Nah, bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar? Yang pertama, pindahkan semua yang ada di jurnal umum ke buku besar. Contohnya kayak kas, pindahkan ke buku besar, kasnya lagi. Ada modal juga, perlengkapan, peralatan, semua yang ada di jurnal umum kita pindahkan semuanya ke buku besar. Selanjutnya, pindahkan jumlah mata uang yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Kan itu di kasnya 30 juta, kita pindahkan ke buku besar juga 30 juta, karena itu di debit, jadi kita pindahkannya ke pojok kiri atas. Kalau kredit itu kita pindahkan ke pojok kanan atas, seperti itu. Lalu, kita pindahkan angka yang ada di pojok kanan atas ke dalam jurnal umum yang ada di rep. Nah, kenapa harus dipindahkan ke situ? Yaitu tanda bahwa kita sudah memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Kayak gitu. Dan seterusnya juga seperti itu. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sampai selesai. Dan ini hasil soal yang sudah saya kerjakan sampai selesainya. Nah, setelah buku besar, terbitlah neraca saldo atau trial balance. Nah, jadi neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar. Dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit itu harus sama. Nah, neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi. Maka neraca saldo itu disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut neraca saldo. Nah, tujuannya itu untuk menguji kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar. Selanjutnya, cara penyusunan neraca saldo. Yang pertama, ambil saldo akhir dari setiap akun di buku besar, baik debit maupun kredit. Yang kedua, masukkan saldo debit ke kolom debit dan saldo kredit ke kolom kredit. Yang ketiga, jumlahkan total debit dan kredit. Yang keempat, periksa keseimbangan. Total debit harus sama dengan total kredit. Nah, jika seimbang, pencatatan dianggap benar secara matematis. Nah, sebaliknya jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan yang harus dicari dan diperbaiki. Nah, setelah kita membuat buku besarnya, lalu kita akan membuat neraca saldonya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuat tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Ini itu dari mana? Dari buku besar ini. Nah, ini kas nominal terakhirnya 6.200.000, lalu diposting ke sini.
nomor akun 101. Lalu kas sebesar 6.200.000. Yang kedua selanjutnya piutang usaha. Nominal terakhirnya yaitu 100.000. Lalu posting lagi ke sini 100.000 dan seterusnya. Nah, jika sudah dipindah-pindahkan dari buku besar ke neraca saldo, lalu ditotalkan. Nah, totalnya itu harus balance, harus sama, dari debit sama kreditnya itu harus sama. Gitu ya, teman-teman. Halo semua, saya Dava Faripadilla dengan NIM 24308111075 akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Di bagian pertama ada pengertian. Jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya, terutama terkait dengan pengakuan, pendapatan, dan juga beban. Nah, secara lebih rinci, jurnal penyesuaian yaitu mengakui pendapatan dan juga beban yang belum tercatat. Misalnya, mengakui pendapatan bunga yang sudah diterima tetapi belum dicatat, atau mengakui beban gaji karyawan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum juga dibayarkan. Yang kedua ada memperbaiki kesalahan pencatatan. Jika ada kesalahan dalam pencatatan transaksi sebelumnya, jurnal penyesuaian dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Selanjutnya ada mengubah transaksi tunai menjadi metode akrual. Jurnal penyesuaian membantu memisahkan transaksi yang bersifat kas ataupun akrual, memastikan bahwa pendapatan dan juga beban diakui pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima ataupun dibayarkan. Selanjutnya ada menyesuaikan saldo akun. Jurnal penyesuaian memastikan bahwa saldo akun-akun di buku besar menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, terutama untuk akun-akun seperti persediaan, perlengkapan, dan juga penyusutan aset tetap. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian adalah alat penting dalam siklus akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan juga relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada 5 tipe akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang pertama ada prepaid expense yaitu beban yang harus dibayarkan di muka. Yang kedua ada prepaid revenue yaitu pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada accrued expense yaitu beban terutang. Yang keempat ada accrued revenue yaitu pendapatan terutang. Dan yang nomor 5 yang nomor terakhir adalah depreciation atau penyusutan. Nah selanjutnya ada jenis penyesuaian akun. Terdapat 4 jenis penyesuaian akun dalam industri akuntansi ini, yaitu yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan yang ditangguhkan. Dan yang terakhir adalah beban yang ditangguhkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai 200.000. Lalu kita analisis, akun perlengkapan itu saldonya di sisi debit dalam akuntansi. Maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu 500.000 dikurangi 200.000 sama dengan 300.000. Kemudian catatlah akun beban perlengkapan 300.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah 300.000 seterusnya dicatat di sisi kredit. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat untuk akun perlengkapan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam tabel yang sudah disediakan. Contoh yang kedua adalah akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara 360.000. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120.000, yaitu untuk 4 bulan. Mari kita analisis. Akun asuransi dibayar di muka, saldonya di sisi debit, dibayar sebagai harta. Yang dicatat untuk penyesuaian adalah berapa jumlahnya yang sudah menjadi beban, yaitu sejumlah yang sudah jatuh tempo atau sudah dijalani. Beban asuransi sebesar 120.000 di sisi debit. Kemudian, pada akun asuransi,
dibayar di muka 120.000, dicatat di sisi kredit. Contoh yang dibuat untuk akun beban dibayar di muka adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel yang sudah disediakan. Mari kita ke contoh selanjutnya. Contohnya, akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta. Pada akhir periode, peralatan disusutkan sebesar 10%. Mari kita analisis. Akun peralatan, saldo di sisi debit. Penyusutan peralatan 10% dikali 3 juta rupiah, yaitu 300.000, dicatat sebagai beban penyusutan peralatan di sisi debit. Kemudian dalam akun akumulasi penyusutan peralatan, dicatat sebesar 300.000 di sisi kredit untuk menampung setiap penyusutan peralatan setiap tahunnya. Cara membuat dan contoh jurnal penyesuaian untuk akun penyusutan peralatan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel yang sudah disediakan. Contoh soal berikutnya adalah akun pendapatan jasa menunjukkan sejumlah 1.800.000. Data akhir periode dari pendapatan tersebut sebesar 200.000 layanan kepada langganan belum dikerjakan. Mari kita analisis. Akun pendapatan jasa, saldo di sisi kredit. Jumlah pendapatan yang belum menjadi pendapatan adalah 200.000 karena pekerjaan ataupun layanan kepada langganan belum dikerjakan. Jadi, kurangkan akun pendapatan jasa 200.000 dan dicatat di sisi debit. Kemudian, catatlah dalam akun pendapatan diterima di muka sebesar 200.000 di sisi kredit karena dianggap sebagai utang. Contoh yang dibuat adalah sebagai berikut, dapat kita lihat pada tabel yang sudah disediakan. Contoh selanjutnya adalah sebuah pekerjaan senilai 600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo sebesar 15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian, kita akan memuat pendapatan akan bertambah dan menjadi 16.200.000. Contoh laporan yang dibuat adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel yang sudah disediakan. Contoh yang terakhir ada tentang penyewaan gedung. Saldo untuk sewa gedung yang dibayar di awal bernilai 10 juta rupiah, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya karena sewa sudah digunakan senilai 3.500.000 rupiah. Hal ini membuat beban sewa bertambah, sementara sewa dibayar di muka mengalami pengurangan senilai 3.500.000 rupiah. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel yang sudah disediakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang jurnal penyesuaian yang ada dalam akuntansi. Semoga materi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi saya namun juga bagi halayak ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai di pembahasan mengenai neraca lajur atau kertas kerja atau juga worksheet. Dengan sebelum-sebelumnya ada pembahasan mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Nah, lalu sekarang ada neraca lajur. Nah, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Kertas kerja atau neraca lajur atau yang bisa pula disebut dengan worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca, sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan pembuatan kertas kerja. Namun, bukan suatu keharusan ya guys. Boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapih dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Oke, kita beralih kepada tujuannya. Tujuan dari neraca lajur ini ada memudahkan penyusunan laporan keuangan.
Tujuan pertama dari pembuatan neraca lajur adalah memudahkan untuk menyusun laporan keuangan. Pembuatan neraca lajur akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun laporan keuangan agar data yang akan digunakan sudah tersusun secara sistematis. Lalu yang kedua ada sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Informasi neraca saldo merupakan dasar utama yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Memperoleh informasi neraca saldo ini dari posting buku besar yang dilakukan setelah pencatatan transaksi. Yang ketiga, ada meminimalisir kesalahan. Tujuan dari pembuatan neraca lajur yang berikutnya adalah untuk meminimalisir adanya kesalahan laporan ke depannya. Format neraca lajur yang ringkas memudahkan para penggunanya untuk memahami data di dalamnya. Di samping itu, susunan neraca lajur yang sederhana juga akan membuat perusahaan menentukan data dengan cepat. Yang keempat, ada memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Keberlangsungan usaha merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Perusahaan bisa memperkirakan hal yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan usahanya melalui neraca lajur. Lalu kemudian ada langkah-langkah untuk menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Yang pertama yaitu memindahkan data sumber yang berupa neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di kertas neraca lajur. Yang kedua yaitu memindahkan data sumber yang berat dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas neraca lajur. Nah, langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian dijumlahkan, kemudian hasilnya ditaruh atau ditulis di kolom neraca saldo. Disesuaikan atau disingkat dengan NSD. Nah, langkah yang keempat kemudian memindahkan data yang ada di kolom NSD itu untuk akun real, dipindahkan ke kolom neraca. Nah, untuk akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dijumlahkan, kemudian kolom neraca juga dijumlahkan. Kemudian dicari selisihnya, sehingga kesimpulannya untuk di kertas kerja ini kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Agar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya. Nah, berikutnya ini ada data sumber yang berupa neraca saldo dari toko PDBMA, lalu ada jurnal penyesuaian juga dari toko PDBMA. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, kita harus pastikan dulu kita sudah membuat kolom-kolom untuk kertas kerja atau neraca lajur, dimulai dari judulnya seperti PDBMA, lalu neraca lajur periode 31 Desember 2019. Nah, di kanan ada nomor akun, setelahnya ada nama akun, setelahnya ada neraca saldo atau debit. Nah, setelahnya ada neraca saldo, sisi debit dan kredit, jurnal penyesuaian sisi debit dan kredit, NSD atau neraca saldo disesuaikan
sisi debit dan kredit, laba rugi sisi debit dan kredit, neraca sisi debit dan kredit. Nah, kalau sudah tersedia kolom-kolomnya, kita bisa mulai ke tahap yang pertama, yaitu memindahkan data neraca saldo ke kolom neraca saldo yang sudah ada di neraca lajur. Nah, yang kedua, kita bisa memindahkan data jurnal penyesuaian yang sudah ada ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Nah, untuk nomor akun ini kita bisa lihat dari buku besar itu akun apa saja yang sering kita gunakan. Nah, di kolom yang ketiga itu menjumlahkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, jika posisinya sama debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, maka tinggal pindahkan contoh. Nah, selain itu, berarti dia masuk ke nominal. Nah, kalau untuk di laba rugi itu bisa dilihat dari nomor akun. Nah, jikalau 1, 2, 3 itu masuk ke neraca saldo. Kalau 4, 5, 6 itu masuk ke laba rugi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jurnal penutup. Jurnal ini dibuat di akhir periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi. Nah, dalam akun sementara terdapat pendapatan, beban, saldo laba rugi, dan prive. Dalam akun sesungguhnya terdapat akun harta, akun kewajiban, dan ekuitas. Tujuan jurnal penutup adalah saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Kemudian adapun akun-akun yang harus ditutup yaitu akun pendapatan, akun ikhtisar laba rugi, dan prive. Cara membuat akun jurnal penutup. Nah, aku akan mengambil dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup, yaitu laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat. Laporan keuangan ini memuat data mengenai akun-akun yang akan kita tutup nanti. Adapun laporan keuangan per 31 Desember tahun 2021, perusahaan jasa tempatku kerja sebagai berikut. Langkah pertama yang kita kerjakan itu adalah menutup akun pendapatan, mendebit akun pendapatan, dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, di mana pendapatan jasa pada laporan keuangan sebesar Rp8.437.500, sehingga pada jurnal penutup kita tulis seperti ini. Setelah itu kita perlu menutup akun beban, di mana kita menjumlahkan terlebih dahulu beban dari laporan keuangan sebelumnya, yang didapat jumlah sebesar Rp3.225.000. Lalu kita dapat menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi, dan mengkredit akun beban seperti ini. Selanjutnya menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada dua cara yang harus diperhatikan dalam langkah ini. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya sebagai berikut. Sebaliknya, jika perusahaan itu rugi, maka jurnal penutupnya seperti ini. Dari jurnal penutup yang kita buat, ternyata perusahaan memperoleh laba karena jumlah ikhtisar laba rugi pada kolom kredit sejumlah
Rp8.437.500 dikurang dengan jumlah ikhtisar laba rugi bagian debit sebesar Rp3.225.000, hasilnya sebesar Rp5.212.500. Maka dalam jurnal penutup ditulis sebagai berikut. Kemudian tahap terakhir dari jurnal penutup yaitu menutup akun Prive. Kita lihat dulu pada laporan keuangan sebelumnya bahwa nilai Prive sebesar Rp450.000. Lalu kita tutup akun Prive dengan cara akun Prive yang memiliki saldo debit akan dikredit dan mendebit akan modal sehingga diperoleh jurnal penutup sebagai berikut. Audio Jungle.